Ini gedung BRSLU ya, Kemensos, itu Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Dharma. Kita bisa lihat ini di bawahnya Balai Budi Dharma. Kemudian kita beralih ke running text. Kita berlari ke running text, bisa kita lihat nanti. Ini dia running text di kantor BRSLU ya, itu bisa kita lihat, itu ada tulisan di jendelanya, gedung Kemensos. Nah, kita sampai selesaikan, kita baca running text itu, selamat datang di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemensos. Nah, ini lokasinya ada di Bekasi Timur ya, di Bekasi. Saya ingin menunjukkan di depan kantornya ini telah dibangun, kita akan menuju sana. Mari kita ke sana. Ini kita bisa lihat setelah kita lihat nanti ada suatu lokasi agrowisata lansia. Kita menuju ke sana. Inilah prasasti atau apa ya, ini nama itu. Saya bacakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Agrowisata Lansia Balai Lansia Budi Dharma Bekasi diresmikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Hari ini. Tri Risma Hari. Nah, kita lihat atasnya itu ada diberikan judul. Kita ambil, saya mundur sebentar biar terbaca secara keseluruhan. Agrowisata Lansia. Nah, kita menuju ke kebunnya, kita nanti bisa lihat di sana. Inilah tangga menuju kebun agrowisata lansia dengan tangga kemiringan yang sudah standar untuk lansia. Kita bisa lihat ada 2 akses jalan masuk. Ya, kalau kita menghadap jalan ada sebelah kiri jalan, ada sebelah kiri, ada juga jalan masuk dari sebelah kanan. Nah, ini saya sedang menuju ke arah kebunnya. Di sana sudah mulai dirapikan. Nah, saya menuju ini jadi ada 2 tangga yang step berundak-undakan ya, ada stepnya, ada juga yang rata dengan kemiringan yang sudah standar. Kemiringannya ini sudah standar, dibangun sesuai standar yang ada. Nah, kita bisa lihat, jadi masuk ke gedung wisatanya kita disambut oleh papan. Kita bacalah dari dekat biar lebih jelas. Nah, ini agrowisata lansia untuk umum, recreation place with family. Nah, di sini ada tata tertibnya, dilarang membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas yang ada di agrowisata lansia, dilarang memetik, merusak tanaman atau tumbuhan di agrowisata lansia. Anak-anak kecil mohon dijaga. Nah, ini papan selamat datang. Kemudian kita bisa lihat di sisi yang lain itu agrowisata lansia.
ini memang baru diresmikan, jadi masih belum rapih betul, masih ditata ulang, masih dibersihkan, ditata. Ini di pintu masuknya kita disambut oleh tanaman dengan sistem hidroponik, air mengalir itu. Ditanami, yang ini adalah sawi. Lihat, ini adalah sawi ya, jadi kita bisa lihat tanaman sawi ini sampai ke bawah, dan satu lajur pipa lagi ini langsung turun menuju bak penampungan atau untuk mengaduk nutrisi. Biasanya digunakan adalah AB mix ini. Jadi di dalam ini kita lihat ya. Nah, itu ada pompa yang direndam atau submersible pump untuk memompa air nutrisi ini. Langsung menuju kita lihat, langsung menuju jalur pipa yang paling atas. Ini dia jalur pipa paling atas. Nanti dari ujung pipa sana dia turun dengan ala gravitasi, dia turun mengalir ke pipa ini, kemudian terus mengalir pipa sana, balik ke sini lagi, dan menuju mengaliri nutrisinya yang ada dari bak penampungan tadi, langsung dialirkan masuk kembali ke bak penampungan ini. Nah, di sini nanti periode tertentu dikontrol kandungan nutrisinya, apakah masih memenuhi untuk memberikan nutrisi yang memadai bagi tanaman-tanaman ini. Ini adalah tanaman sawi yang sedang dikembangkan ini di sini. Jadi mungkin nanti untuk umum ada berapa lubang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lubang untuk satu pipa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pipa. Kemudian di sebelahnya kita lihat, di sebelahnya sedang dikembangkan tanaman seledri. Lihat, ini yang sudah cukup besar di polybag, tetapi dengan sistem yang sama. Ini kita dekatkan, ini adalah tanaman seledri ya, sistemnya sama, yaitu sistem hidroponik, air mengalir, cuma air mengalirnya langsung diturunkan langsung ke dalam bak penampungan yang dipelihara di dalamnya. Itu adalah ikan-ikan, ada ikan mujair, ikan mas. Jadi pada prinsipnya nutrisi yang mengalir tadi untuk konsumsi makanan yang ada dalam pipa hidroponik ini, dia juga setelah mengalir jatuh ke dalam bak, dia pun jadi makanan untuk ikan, makanan ikan yang ada di bawah. Sementara kotoran ikan itu dialirkan lagi menuju itu pipa yang itu ke atas. Pipa ke atas di cabang dua. Saya dekatkan ke sana, kita lihat dari dekat. Nah, ini air yang ada di dalam kolam ikan mini ini dipompa dengan submersible pump, pompa yang direndam di air.
itu langsung masukkan ke pipa di cabang 2 nih, pipa ke atas. Nah, ini dengan sistem gravitasi turun kembali ke sana. Jadi ke bak kembali. Itulah sirkulasi dari sistem hidroponik yang diterapkan di sini. Ini masih dalam pengembangan, masih terus dibenahi. Kita bisa lihat nantinya memang ini disediakan untuk umum. Siapa yang para rekan-rekan atau keluarga ingin rekreasi di lingkungan BRSLU Budi Dharma. BRSLU itu Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Saya akan perhatikan lagi sisi lain dari tanaman-tanaman dan pemeliharaan ikan yang sedang dikembangkan. Ini bagian ternak lele Budi Dharma. Itu papan namanya ternak lele Budi Dharma. Ini kolamnya. Yang ini adalah kolam pembibitan. Jadi memang bibitnya ada di kolam ini. Saya nggak kelihatan, harus dipancing dengan makanan baru dia tumbuh. Nah, yang sebelah sananya itu nanti pada saatnya panen di komersial umum boleh beli. Menurut informasi yang saya terima, masyarakat boleh membeli lele-lele yang sudah waktunya dipanen. Kita bisa lihat kolam pembesaran lele. Ini kita bisa lihat itu cukup banyak ikan lele yang sedang dibesarkan untuk nantinya untuk dipanen pada saatnya. Jadi ini untuk ukuran-ukuran yang masih sebesar ini, mungkin hanya baru berusia berapa minggu. Nanti setelah besar dipindahkan ke kolam khusus yang di sana. Itu memang disediakan khusus untuk lele-lele yang memang akan dipanen nantinya. Ini di sebelahnya kolam ikan yang pembesaran atau yang akan nanti untuk umum, dijual untuk umum kalau mereka masyarakat yang berminat atau mungkin untuk konsumsi sendiri. Nah, ini ditanam ubi jalar. Kita bisa lihat kebunnya cukup luas juga. Ubi jalar dan ini ubi jalar ini cukup luas sampai ke sana itu. Kemudian sampah-sampah atau rumputnya kita bisa lihat ya. Sampah-sampah rumput dari ubi jalar ini dikumpulkan oleh bapak petugas. Petugas ini dia. Rumput ini nanti dijadikan komposer, jadikan pupuk kembali, dimasukkan ke dalam bak. Nanti kita lihat baknya itu ada penampungan, dimasukkan ke dalam bak komposer, dikasih semacam zat kimia sehingga dia nanti sampah-sampah rumput ini akan berubah sebagian menjadi cair. Nah, cairan sampah komposer ini akan dijadikan pupuk kembali. Yaitu sirkulasi yang diharapkan nantinya akan selain menghasilkan buahnya, dipetik buahnya, tetapi sampahnya sendiri akan menjadi pupuk untuk tanaman yang ada di sini. Kita lihat nanti tong komposernya. Kita ke sana. Ini dia yang saya maksudkan tadi, tong komposer. Tong komposer itu di bagian bawahnya dibikin keran untuk mengambil airnya. Kita bisa lihat dalamnya isi dari komposer ini.
komposter ya, komposter. Ini dia. Ini adalah sisa-sisa sayuran, ada kangkung, ada apa itu, pepaya, ada bermacam-macam. Ini sisa makanan dapur yang memang tidak bisa dikonsumsi, dimasukkan ke dalam tong ini. Kemudian nanti dicampur dengan zat kimia. Kemudian pada usia yang sudah ditentukan akan diambil cairannya. Cairannya ini dengan cara membuka keran. Dengan membuka keran, kemudian cairan itu akan digunakan sebagai pupuk. Ada beberapa tempat ini komposter. Kita lihat. Itu ada sebelah sana komposter juga. Jadi ada beberapa tempat yang memang diaktifkan atau dibuat untuk disediakan untuk membuat pupuk alami, pupuk namanya apa ya, pupuk kok lupa ya. Oke lah, nanti saya lanjutkan. Ini memang tempat ini disediakan untuk rekreasi lansia yang sedang direhabilitasi di gedung BRSLU Bekasi. Ini salah satu pot-pot gantung ya, pot-pot gantung ini asli, ada bermacam tanaman. Ini pun warnanya bagus, warna daunnya juga cukup menarik. Waduh, sebelah sana ini juga ada banyak sampai sekeliling apa nih ya, panggung ya untuk duduk-duduk istirahat. Malah sering digunakan untuk orang yang jogging di lingkungan komplek BRSLU ini. Sungguh sambil bercengkerama beberapa rekan istirahat sambil menghirup udara segar, karena memang lingkungannya kita bisa lihat. Lingkungannya itu adalah dikelilingi pohon-pohon yang sudah tinggi. Itu pohon kecik ya, sawo kecik ya, cukup banyak, sudah tinggi juga. Di bawahnya disediakan bangku-bangku untuk istirahat atau duduk-duduk. Kita bisa lihat nanti bangku-bangkunya. Kita dekatkan ke sana. Saya mendekat ke bangku-bangku yang disediakan. Ini bangku-bangku yang rencana nanti akan disusun tersendiri agar nyaman, tapi saat ini memang masih belum rapi. Ini bangku-bangku dan ada di beberapa tempat disediakan cuci tangan beserta sabunnya. Ini dia tempat cuci tangan, bisa kita lihat mengalir airnya. Ini pun sabun untuk cuci tangan. Kemudian di bawah bangkunya sendiri, lihat, ini disediakan tenda-tenda beserta bangkunya. Itu ada beberapa tenda, kita hitung ya, dari sini 1, 2, 3, 4, ada 4. Memang masih belum rapi betul. Ini baru peresmian, belum lama peresmian. Kita melihat nanti struktur organisasi di Kemensos ya, papan-papannya bisa kita lihat nanti. Ini struktur organisasinya dari Menteri Sosial RI, kemudian Inspektur Jenderal. Ini papan nama yang belum sempat, yang baru-baru ini diresmikan. Kemudian Dirjen Rehabilitasi Sosial. Ada, kita baca, Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Di sebelahnya ada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Terus di belakangnya lagi sana Kepala Badan Pendidikan Pelatihan Penyuluhan Sosial, dan paling ujung staf ahli bidang perubahan dan dinamika sosial.
Sementara kita lihat di sebelahnya ya, ada lagi juga struktur organisasinya. Coba kita ke sana. Nah, ini sekretaris jenderal, kemudian di belakangnya ada Dirjen Pemberdayaan Sosial, kemudian di belakangnya lagi ada staf ahli bidang aksesibilitas sosial, aksesibilitas sosial, dan paling ujung sana ada staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial. Ini yang sementara ini bisa saya sajikan dalam bentuk video. Nanti di kesempatan lain saya akan coba liput lagi sebagai tambahan. Ini di beberapa tempat disediakan juga keran-keran untuk cuci tangan atau mungkin keperluan lain, yang air untuk keperluan lain. Ini ada, di sana ada, di beberapa tempat juga ada, kelihatan tuh putih. Aksesnya juga cukup nyaman untuk rekreasi, dan mungkin ada beberapa rekan yang sedang jogging pada pagi hari bisa menggunakan fasilitas ini. Memang ini disediakan untuk umum. Demikian hasil liputan saya. Terima kasih atas perhatiannya.